Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal. Shalom. Halo Bapak, Ibu, Mas dan Mbak. Sebentar lagi Natal loh. Yuk ikutan mengisi ucapan Selamat Natal ya. Nah, ucapan Natal bisa melalui digital seperti video keluarga Mas Bambang dan Mbak Saras tadi, atau bisa melalui ucapan Natal biasa dengan mengisi form. Nah, untuk ucapan digital dan form pengucapan Natal, Bapak, Ibu, Mas dan Mbak bisa menghubungi panitia Natal dengan nama-nama berikut ini ya. Jangan sampai lupa ya, kita meriahkan Natal tahun ini. Salam sehat selalu. Gusti Yesus memberkahi kita sami. Bye. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita dapat bertemu dalam kebaktian di ruang virtual ini. Kita patut mengucap syukur pada Tuhan karena kita tetap diberi kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah masa Advent dan Natal secara virtual, yaitu secara ragawi. Tema Natal tahun 2021 adalah merayakan kerapuhan dengan kebajikan, dan subtema merawat harapan dengan tetap bersyukur dan bersuka cita. Melalui tema Natal ini, kita bersyukur meskipun dalam keadaan terpuruk dan rapuh karena pandemi. Dan kita tetap punya harapan karena ada Tuhan Yesus. Dan harapan itu selalu ada karena adanya rasa syukur yang luar biasa dalam hidup kita. Hati yang bersyukur akan diliputi rasa sukacita yang nyata dengan berbagi kebajikan kepada seluruh warga gereja dan lingkungan sekitar. Adapun kegiatan selama masa Advent dan Natal adalah Advent 1 sampai 4, tanggal 28 November sampai 19 Desember. Malam Natal, tanggal 24 Desember. Perayaan Natal, tanggal 25 Desember. Buka tutup tahun, tanggal 31 Desember. Epifani, tanggal 2 Januari tahun 2022, Baptisan Yesus tanggal 9 Januari tahun 2022. Konser Rumah Musik Ebenezer pada tanggal 12 Desember. Bincang teologi bersama Bapak Bambang Nur Seno tanggal 5 Desember. Christmas Carol bersama dan karyawan dan keluarga pendeta tanggal 13 Desember dengan warga lingkungan gereja tanggal 16 Desember. Kemudian mengunjungi anak difabel pada tanggal 19 Desember. Dan mengunjungi para janda dan single parent pada tanggal 22 Desember. Donor darah pada tanggal 12 Desember. Kunjungan ke LP Pemuda Tangerang tanggal 15 Desember. Natal Anak tanggal 8 Januari tahun 2022. Persekutuan doa via EH4U. Pada pagi hari ini kita akan membuka selubung masa Advent dan Natal. Dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama membuka selubung Natal.
Terima kasih. Shalom. Pasamuan kagunganipun Gusti, kita badhe miwiti pangibadah ing wanci menika. Pasamuan kula aturi jumeneng. Para sedherek ingkang kinasih, minggu punika kita lumebet ing mangsa Advent. Advent menika panci kita sami ngantu-antu rawuhipun Gusti Yesus. Ing satengahing kawontenan jagat lan gesanging manungsa ingkang ngadepi mawerni perkawis ingkang awrat lan asring dadosaken manah kita was-was. Kita pitados bilih rawuhipun Gusti badhe paring pitulungan lan kita kaparingan margi ingkang nyagetaken kita lumebet ing jaman enggal ingkang kebak kasaenan. Pramila sumangga kita sami mapak rawuhipun Gusti kanthi manah ingkang kebak kabingahan lan kapitadosan ingkang sansaya mantep. Kita sami mangibadah sarana manah ingkang kebak ing pangajeng-ajeng rawuhipun Gusti. Gusti tetap ing
Pitulungan kita menika wonten ing asmanipun Gusti ingkang nitahaken langit lan bumi. Sih rahmatipun Gusti lan tentrem rahayu nunggil ing panjenengan sedaya. Pasamuan katuran lenggah. Para sedherek ingkang kinasih ing patunganipun Gusti Yesus, wedal punika kita lumebet ing Minggu Advent ingkang sepisan. Lilin sepisan nelakaken simbuling gesang ingkang kebak pangajeng-ajeng. Pangajeng-ajeng wontenipun pulihing sesambetan kita kalian Gusti, kalian sesami, lan kalian sedaya titahipun Gusti. Kados dene paksesenipun Rasul Paulus. Marga saka iku, kowe kudu padha mantep ing pracaya, tetep santosa, ora keguh, lan aja nganti nyeleweng saka ing pangarep-areping Injil kang wis padha kok krungu lan wis kagelarake ana ing salumahing bumi sakrubunging langit, lan aku iki Paulus kang wis dadi peladose. Kolose 1 ayat 23. Bapak Ibu, sumangga sami ngidungaken kidung pasamuan Jawi angka 292 padha 1 lan 2. Rawuh Sang Immanuel. Rawuh Sang Immanuel, luari umat Israel, tenya nandang kasangsara, ngatuan untuk pitulungan, kiap surau, hei Israel, petokno Sang Immanuel. Rawuh trubus Isai, ngasorkeun dosa lan hati, umat kang nandang sangsara, luarung saking cintrao, kiap surau, hei Israel, petokno Sang Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita sak mangke lumebet ing pangakening dosa. Duh Gusti, kanthi jujur kawula ngakeni bilih asring manah kawula rumaos gumunggung. Kawula tebih saking raos andhap asor lan mawas diri kawula. Kawula malah asring nengenaken pikajengan kawula piyambak lan ngasoraken tiyang sanes. Inggih bab menika ingkang dadosaken kawula sami nglirwakaken wigatosipun bangun sesambetan ingkang sae kalian paduka. Gusti mugi paring pangaksami dumateng kawula. Ane ngarsane Gusti binuka isene kalbu saroto najis urepku. Ane ngarsane Gusti.
Duh Gusti, kanthi jujur kawula ngakeni bilih kawula saestu ringkih lan sekeng. Kawula langkung remen ngendhem sengit lan pandugi awon dhateng para sedherek kawula. Kawula sampun rumaos sekeca nglampahi dinten-dinten kawula srana boten nampi lan ngaosi para sedherek kawula, nanging malah nggadahi raos meri lan drengki. Duh Gusti, mugi paring pangaksami dumateng kawula. Ane ngersane Gusti tansah retelo luputku, mung kepamlamine surepku. Ane ngersane Gusti. Duh Gusti, saestu kawula ngakeni bilih kawula ringkih lan sekeng. Kawula boten mawas diri bilih kawula punika titahipun Gusti ingkang paduka paringi kamulyan. Kawula ngumbar nepsu ngrisak bumi ingkang paduka titahaken, lan dadosaken bumi punika papan kangge ngumbar hawa nepsu kamanungsan kawula. Duh Gusti, mugi paring pangaksami dumateng kawula. Ane ngersane Gusti rumangsa ringkih lan semplak, reribet lan nyolongkrah. Ane ngersane Gusti. Pasamuan kinasih kula aturi jumeneng. Kita sami mirengaken pawartos Sih Rahmat. Awit sih kawelasanipun Gusti ingkang tanpa winates, panjenenganipun karsa nampi saben tiyang ingkang keduwung lan mratobat kanthi tulus. Allah Maha Asih paring pangapunten lumantar pakaryanipun lan nuntun tiyang ingkang sampun dipun resiki dosanipun lumebet ing gesang enggal. Sumangga sami nampani pawartos Sih Rahmat kados ingkang kaserat ing 2 Tesalonika bab 2 ayat 16. Ana dene panjenengane Gusti kita Yesus Kristus lan Gusti Allah Rama kita kang sajroning Sih Rahmat wus ngasihi kita sarta kang wus ngganjar panglipur kang langgeng tuwin pangarep-arep becik marang kita. Mekaten Sih Rahmat saking Gusti. Pasamuan katuran renggah. Pasamuan kinasih, semoga kita sak mangke sami mirengaken lagu Rapuh ingkang dipun serat dening Pendeta Profesor Yoas Adi Prasetya lan Ibu Ria Prawiro. Rapuh. Lewat bening matamu yang basah oleh air mata, kulihat wajah rapuhku dengan raga digerus luka dan sukma mendamba cinta.
yang basah oleh air mata. Kau lihat wajah rapuhmu dengan raga digerus luka dan sukma mendamba cinta. Tak usah merasa dikdaya, sebab kita mulia tanpa harus menghalau sesama. Sebab kita mulia dalam kerapuhan sejati. Kita semua insan tak berdaya, mari rawat kehidupan, melangkah perlahan ke depan, asal tetap bersama dan kasih suci menuntun. Lewat benih mataku yang basah oleh air mata, kau lihat wajah rapuhmu dengan raga digerus luka dan sukma mendamba cinta. Tak usah merasa dikdaya, sebab kita mulia tanpa harus menghalau sesama. Sebab kita mulia dalam kerapuhan sejati. Kita semua insan tak berdaya, mari rawat kehidupan, melangkah perlahan ke depan, asal tetap bersama dan kasih suci menuntun. Nitnot, kehadiranmu adalah anugerah, walaupun harus kubangun di atas serpihan hati dan kerapuhan jiwaku. Hari demi hari aku lalui dengan debat dan tanya, kenapa harus aku, Tuhan? Apa salah dan pelanggaranku? Hatiku menangis dalam doaku, jiwaku menjerit dalam teriakku. Aku teringat salah satu doaku. Pada waktu itu, Nitnot baru berusia 3 bulan dan divonis terkena kanker mata. Dan mata sebelah kiri harus segera diangkat jika tidak mau menyebar. Saat itu, sungguh kami bertanya-tanya, hati kami menjerit kepadamu. Kenapa harus Nitnot? Kenapa harus terjadi pada kami?
Nitot yang masih berusia 3 bulan harus menanggung sakit yang sangat berbahaya. Bagaimana nanti dia ke depannya? Namun, pada saat itu, melalui orang-orang terdekat kami, Engkau berikan kekuatan, sehingga kami bisa pasrah dan menjalaninya. Dan saat itu kami berdoa lagi, agar setelah mata kirinya diangkat, walaupun tidak bisa melihat sebelah mata, namun Nitot boleh sembuh total dan tidak harus menjalani perawatan medis apapun lagi. Dan saat itu Engkau berkata lain. Melalui dokter, Engkau menjawab bahwa perjalanan pengobatan Nitot masih panjang. Nitot harus menjalani 12 kali siklus kemo Tuhan, dan harus 12 kali. Kami tahu bagaimana rasanya kemo dari teman-teman kami, bagaimana sakitnya, bagaimana harus kehilangan rambut, kehilangan berat badan. Dan ini harus terjadi pada putra kami. Namun kami tahu ini semua harus dilakukan agar tidak menyebar kemana-mana. Dan pada saat itu kami pasrah menjalani, mengantarkan Nitot untuk memulai pengobatannya. Walaupun tidak tega Tuhan, tapi kami tahu ini harus dijalani. Setelah beberapa kali siklus, Nitot drop, dan waktu itu kondisinya kritis dan harus masuk ke ICU seminggu sebelum Natal. Kami bertanya-tanya lagi, ya Tuhan, kenapa harus Nitot lagi? Kenapa harus Nitot lagi yang mengalami hal yang berat? Sungguh kami tidak tega melihat anak sekecil itu dengan selang di mana-mana di dalam ruang ICU. Tapi kembali Tuhan, melalui orang-orang di sekitar kami tahu kami masih punya harapan untuk Nitot. Kami tidak putus berdoa padamu, dan 2 hari menjelang Natal, kondisinya boleh membaik dan boleh dipindah ke ruang rawat biasa, sehingga kami bisa merayakan Natal bersama walaupun di rumah sakit, namun tidak terpisah dengan ruang kaca di ICU. Saat itu kami tahu bahwa kekuatan Nitot yang ajaib adalah dari Engkau saja. Nitot bisa melalui semuanya hanya karena Engkau saja. Setelah itu Nitot menyelesaikan 12 kali siklus kemonya, dan walaupun masih harus pengobatan laser mata, tapi Nitot kondisinya membaik dan dia selalu kuat dan ceria, seolah berkata, Mami dan Ayah, Nitot kuat menjalani ini semua. Nitot gak apa-apa, asalkan Mami dan Ayah juga kuat dan bisa mendampingi Nitot. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kekuatan yang ajaib itu hanya berasal dari Engkau saja. Kekuatan Nitot hingga bisa bertahan hingga saat ini dan menjadi berkat buat orang-orang yang terdekatnya. Semua ini hanya karena Engkau saja. Kami mengucap syukur Tuhan, walaupun banyak hal berat yang harus kami lalui, tapi Engkau gak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Walaupun kami sering bertanya, sering menjerit, tapi Engkau selalu memberikan jawaban atas sebuah kesulitan kami. Kami percaya Engkau saja yang akan menyertai kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami, terutama Nitot. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan. Nitot
Kamu adalah anugerah. Kami yakin satu hal, bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk penyertaan-Mu. Oh iya, kemarin kami dapat info bahwa pohon Natal kali ini akan terdiri dari doa dan permohonan jemaat. Aku akan menulis doa dan permohonan keluarga kami dalam kertas ini. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama ini. Saat ini, menjelang Natal ini Tuhan, kami mau memohon untuk kesembuhan bagi Nitot, agar Nitot bisa bertumbuh dengan baik di dalam Engkau dan bisa selalu menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Berkati keluarga kami Tuhan, agar selalu ada di dalam Engkau. Doa dan permohonan ini hanya kami sampaikan kepada-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Aku akan mengirimkan doa dan permohonan ini kepada majelis wilayah untuk dibantu dipasang di dalam pohon doa Natal. Bapak Ibu saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, tolonglah kami ketika kami akan membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan sendiri. Biarlah kami menerima firman-Mu dengan sukacita dan kami dimampukan untuk mengertinya, bahkan mampu memberlakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah hamba-Mu yang Kau tetapkan untuk menebarkan firman-Mu, biarlah segala kekurangan ditopang oleh Tuhan, sehingga kami mendengar dan memperhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan yang disampaikannya. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan dan memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kitab Mazmur atau Jabur, pasalnya yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Mari
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang berbahagia, pada saat ini tentu pertama-tama kita patut menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan, karena kita sungguh merasakan kebaikan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa pada saat ini melalui ibadah pada saat ini. Dan saya percaya apapun keadaan kita, Tuhan senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, sehingga sekalipun pada saat ini mungkin kita sedang dalam keadaan sakit ataupun kelemahan tubuh, kita pasti masih bisa bersyukur karena banyak hal yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku, tema khotbah hari ini adalah merawat kehidupan dengan doa. Tema ini menegaskan kepada kita bahwa kehidupan sesungguhnya adalah anugerah Tuhan. Anugerah yang harus dirawat. Mungkin seperti tanaman yang harus dirawat, harus disiram, harus dijaga, harus dipelihara sedemikian rupa sehingga tanaman itu bisa tumbuh. Demikian saya kira kehidupan kita juga tidak boleh berhenti dalam satu titik, tetapi terus berjalan, terus bertumbuh di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Sehingga kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang baik. Dalam bahasa Rasul Paulus di Kolose 1 ayat 10, kehidupan kita mestinya semakin hari menjadi kehidupan yang memberi buah, menjadi kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Di Kolose 1 ayat 10 itu di sana dikatakan bahwa Rasul Paulus menghendaki bahwa kehidupannya layak di hadapan Tuhan. Layak kehidupan di hadapan Tuhan tentu artinya bahwa kehidupan kita itu bisa memuliakan Allah dan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dikatakan oleh Rasul Paulus demikian. Nah, sederhananya adalah kehidupan kita itu mesti menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan dan kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara-saudara, bacaan Mazmur 25 ayat 1 sampai 10 menolong kita bagaimana semestinya kita merawat kehidupan kita. Ketika Daud menulis Mazmur ini, keadaannya sungguh tidak mudah. Sebagaimana kita baca tadi bahwa ia sedang mengalami pergumulan yang berat. Musuh-musuh yang sangat membencinya mengelilingi dia. Ayat 2 sampai dan ayat yang ke-19. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jadi sebagai seorang raja tentu banyak orang yang menghendaki kedudukan yang dimiliki oleh raja itu dan ingin menjatuhkan Daud. Ia merasa tertindas, ia merasa terdesak. Ditambah lagi ada persoalan-persoalan yang ada di dalam dirinya yang kemudian diungkapkan tadi dia merasa berdosa di hadapan Tuhan. Jadi barangkali bisa diibaratkan kehidupannya itu seperti orang yang sudah jatuh dan tertimpa tangga pula. Artinya bahwa begitu banyak masalah yang dihadapi karena musuh-musuhnya yang membencinya, orang-orang yang membencinya, tetapi juga ada persoalan-persoalan dari dalam dirinya yang membuat dia seperti tidak berdaya. Saudara-saudara, dalam situasi yang menghantam kehidupan Daud, tentu mungkin juga dialami oleh banyak orang. Tetapi banyak orang ketika mengalami situasi semacam itu, mungkin mereka justru sudah sudah menyerah, sudah putus asa, berada di dalam kekhawatiran yang terus-menerus karena merasa terancam, karena masalah-masalahnya begitu berat. Tetapi yang menarik justru ketika Daud mengalami situasi yang tidak mudah itu, dia lebih memutuskan untuk, dalam bacaan kita tadi, mengangkat jiwanya, mengangkat jiwanya kepada Tuhan.
mengangkat jiwanya kepada Allah, dan ia kemudian tunduk di hadapan Allah dan berdoa. Ia menjumpai Tuhan, ia mencurahkan segala isi hatinya kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan semangat untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan. Bagaimana ungkapan Daud di dalam doanya, sebagaimana tertulis dalam Mazmur 25 ini, yang menunjukkan bagaimana relasi Daud dengan Tuhan yang sangat erat, sangat mesra. Yang pertama, di ayat 2 dan ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa Allah itu sosok atau pribadi yang kepadanya ia menaruh kepercayaan yang kuat. Ia menyatakan kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Allah tidak akan membuat malu, Allah tidak akan membiarkannya, Allah tidak akan membuatnya jatuh. Saya ketika membaca bagian ini kemudian mengingat bagaimana perjuangannya Daud pada waktu sebelum ia menjadi raja. Ia seorang penggembala yang sederhana dan menghadapi Goliat dengan segala keperkasaannya, dengan senjatanya yang lengkap, dengan pengalaman perang yang luar biasa. Sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan. Tetapi yang justru menarik adalah ketika orang takut, ketika orang khawatir menghadapi Goliat, Daud maju dan dia menantang Goliat. Dan dia katakan, engkau datang kepadaku dengan tombak, lembing, dan pedang, tetapi aku datang dalam nama Tuhan. Dan kita tahu bagaimana akhir cerita. Ia mengandalkan Tuhan, dia percaya bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa menolongnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin saudara-saudara memperhatikan kesaksian video saudari Widuri tentang pengalaman hidupnya yang tidak mudah. Putri pertamanya, Natania Widan, yang akrab mereka panggil dengan Nitnot, kalau tidak salah ya begitu ya, mengalami sakit yang tidak mudah, sehingga dia harus menjalani kemo, harus melakukan pemeriksaan mata dan pemeriksaan yang lebih serius lagi. Seorang anak kecil yang mengalami sakit yang begitu parah. Tetapi yang menarik adalah ibu anak ini dan juga tentu bapaknya, suami istri, percaya bahwa dalam situasi yang tidak mudah ketika dia harus membesarkan anak ini nanti seperti apa masa depannya, bagaimana perawatannya, bagaimana pertumbuhannya. Dalam situasi yang tidak mudah itu, dia datang kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Allah sendiri yang akan menolongnya. Allah sendiri yang akan mengaturnya nanti bagaimana jalan ke depannya. Dan oleh sebab itu dia berserah kepada Tuhan. Dan hanya kuasa Allah saja yang mampu mengatasi kegalauannya, kekhawatirannya terhadap pertumbuhan anak yang dikasihinya. Saudara-saudara, di dalam doa, di dalam relasi kita kepada Tuhan, satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Iman yang teguh, percaya bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup mengatasi persoalan-persoalan kita. Yang kedua, dikatakan di dalam ayat 4 dan 5, Daud menanti-nantikan Allah. Ia rindu berjalan bersama dengan Allah dan memperhatikan firman-Nya. Ayat 4, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita
dalam sebuah perjalanan menuju ke suatu tempat yang mungkin kita belum tahu seperti apa tempat itu, satu hal yang kita butuhkan, yaitu petunjuk jalan. Alamat yang jelas dan petunjuk untuk menuju ke tempat itu. Kira-kira seperti itulah. Perjalanan kehidupan ini, apabila kita ingin menjadikan kehidupan kita adalah kehidupan yang layak di hadapan Allah, seperti kita katakan di depan, kehidupan kita menjadi kehidupan yang memberikan buah, kita mesti menuju ke jalan yang benar. Dan untuk menuju ke tempat itu, menuju ke dalam situasi semacam itu, kita membutuhkan petunjuk jalan. Dan Daud mengakui bahwa satu-satunya petunjuk yang paling tepat di dalam perjalanan hidupnya adalah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, di zaman modern ini mungkin kita sudah tidak perlu khawatir menuju ke tempat yang belum kita ketahui. Karena ada alat modern yang dapat menunjukkan tempat yang kita tuju. Kita memiliki apa yang disebut dengan dalam bahasa Indonesia, sistem pemusisi global, Global Positioning System, GPS. Saudara tinggal masukkan alamat mana, ketik itu, pencet itu, dan akan ditunjukkan jalan itu. Dan saya pikir firman Tuhan adalah GPS kehidupan kita. Ketika kita tidak tahu harus menuju seperti apa, ketika kita tidak tahu harus melakukan apa, firman Tuhan yang menjadi jawabannya. Jawaban yang paling tepat, yang paling akurat. Oleh sebab itu, Daud ketika menghadapi situasi yang tidak mudah, dia datang kepada Tuhan, meminta petunjuknya, memohon pertolongannya melalui firman Tuhan. Yang ketiga, di dalam doa Daud, Bapak Ibu saudara-saudara, ada hal yang sangat penting. Di dalam ayat ke-7 dan ke-8, Daud memohon kepada Tuhan supaya dosa-dosanya pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya tidak diingat oleh Tuhan. Dan dia memohon kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, saya kira kita sudah tahu bagaimana masa muda Daud. Kehidupannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan melalui pengakuan dosanya, keterbukaannya di hadapan Tuhan, dia memohon pengampunan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita kembali ke kesaksian yang kita dengar tadi dari Saudari Widuri, dimulai dengan sebuah kegalauan. Tuhan, apa dosaku? Sehingga terjadi anak yang kulahirkan mengalami sakit seperti ini. Kita melihat air mata ketika ia mengungkapkan atau mempertanyakan, apa dosaku? Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa dosa memang juga bisa menyebabkan sebuah penyakit. Tetapi yang mau saya katakan adalah tidak setiap penyakit adalah karena dosa. Karena Allah juga dapat melakukan apa saja untuk menyemangati, untuk menguji supaya iman kita semakin murni. Bapak Ibu saudara-saudara, kita ingat Ayub. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia adalah orang yang paling beriman, katakanlah begitu ya, orang yang paling saleh pada zamannya. Tetapi toh kemudian dia juga mengalami situasi yang tidak mudah, kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta bendanya dalam waktu sekejap. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak selalu, sekali lagi, masalah, sakit, penyakit akibat dosa. Sebab Tuhan juga kadang memiliki maksud tertentu dengan segala sakit penyakit, supaya kita lebih teguh di dalam iman, supaya kita lebih berserah dan mengandalkan Tuhan. Harus kita akui juga bahwa
kadang kita juga tidak sadar melakukan kesalahan-kesalahan kita. Dan kita tidak sengaja atau kita tidak ketahui. Oleh sebab itu, saya kira sangat benar dalam setiap doa kita juga mesti mengakui dosa kita, kelemahan kita, mohon ampun kepada Tuhan untuk segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan satu hal yang saya ingin ingatkan, di dalam doa Bapa kami, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memohon pengampunan Tuhan. Ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kesalahan kita, relasi kita dengan orang lain yang tidak beres, mesti kita bereskan. Kita mesti mau terbuka, memberi maaf dan memaafkan, dan meminta maaf. Sebab kalau tidak demikian, Allah juga tidak akan mempedulikan kita. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, penting juga di dalam doa ini pengungkapan kejujuran kita di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, dari Mazmur 25 ini saya mencatat hal yang sangat penting, bahwa Daud memahami bahwa kehidupan di dunia ini akan terus berjalan dan banyak tantangan yang tidak berhenti dia hadapinya. Oleh sebab itu, ia dengan rendah hati memohon kepada Tuhan supaya ia tetap taat kepada Tuhan, tetap berpegang pada hukum Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Ayat 9 yang juga saya kira tadi disebutkan oleh Saudari Widuri. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkannya jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kerendahan hati diperlukan ketika kita menjumpai Tuhan, ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Allah yang adalah pencipta kita, Allah yang ada di atas kita, dan kita ciptaannya, wajib terus dengan kerendahan hati memohon pertolongan Tuhan supaya ke dalam kehidupan kita, supaya ketika kita merawat kehidupan kita, kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita berada di tengah-tengah masyarakat yang saya kira semakin rumit, semakin tidak mudah. Kita menghadapi masalah-masalah yang semakin kompleks, ada sakit penyakit, ada masalah-masalah sosial, ada masalah relasi, masalah kesehatan, dan sebagainya, dan seterusnya. Yang semuanya itu bisa membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang mungkin kurang bisa menunjukkan kelayakannya di hadapan Tuhan. Maksud saya, karena banyak orang ketika menghadapi kesusahan, menghadapi tantangan, lalu kemudian mundur, dia menyerah dan pasrah. Justru melalui Mazmur ini kita diajak, mari kita merawat kehidupan kita. Mari kita membuat kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Kehidupan yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai kehidupan yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan itu kita lakukan melalui doa, melalui kerendahan hati kita berjumpa dengan Tuhan. Mengangkat jiwa kita kepada Tuhan, terbuka kepada Tuhan. Dan kita percaya ketika kita akan memasuki masa Advent, dalam penantian akan kedatangan Tuhan, kita percaya bahwa Allah yang nyata di dalam kehadiran Tuhan Yesus itu akan terus menyertai kita, menolong kita, memampukan kita merawat kehidupan kita. Dengan demikian, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbuah, dan kehidupan kita layak di hadapan Tuhan. Roh Kudus menolong kita sekalian. Amin. Lintang-lintang padha saka langit, uga rembulan ora sumunar.
srengenge peteng dadine ing nalikane iku wong padha bakal nyumurupi yen putrane manungsa nitih mega rawuh duwin ngasta panguwasa padha miteka piwulang bab wit anjir yen wis meh mangsa panas. Amin. Sang bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, Kau lapangkanlah menyambut Raja mulia. Sama Raja semesta dan Juru Selamat dunia. Ya Yesus, jika ku rindukan, hiburkanlah batinku. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut Rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Pasamuan patunggalian pun Gusti ingkang kinasih, sumangga kita sami jumeneng. Sesarengan kalian pasamuanipun Gusti ing sauruting jaman lan papan, sumangga kita sami ngucapaken pangaken pitados miturut pangaken rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula, ingkang kabobotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib nglampahi seda, lajeng kasarekaken tumedhak wonten ing teleng Palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pejah. Lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah.
Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta pratin. Inggih patunggilinipun para suci. Punapa dening pangapuntening dosa, tangenipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan katuran lenggah malih. Pasamuan ingkang kinasih, kita badhe lumebet ing pandonga syafaat lan kita mangke pungkasi sarana donga Rama kawula sesarengan. Sumangga sami ndedonga. Duh Allah Rama kawula kasuwargan, paduka ingkang kawula puji lan sembah ing asmanipun Gusti Yesus. Pinuji lan kamulyakaken asma paduka ing sawetahing gesang kawula. Ing panci menika Duh Gusti kawula pasamuan paduka sami sowan ngaturaken panuwun syukur tanpa pepindhan. Awit paduka sampun nuntun lan ngrimat gesang kawula dumugi ing wekdal peparing paduka menika. Ing dinten Minggu Sabat menika Duh Gusti kepareng sesarengan brayat lan pasamuan paduka sami sowan marek ing pangibadah sarta ngunjukaken pandonga kawula. Kawula ngaturaken panuwun syukur karena paduka sampun karsa paring pangandikan saking Mazmur selangkung ingkang brek kawula sami masrahaken sawetahing gesang sarana pandonga. Menapa malih nalika kawula sami ngadepi perkawis ingkang awrat. Mugi pangandikan punika saged kawula tindakaken ing gesang kawula padintenan kanthi setya. O Allah ingkang tansah mbabar katresnan dumateng kawula, pasamuan ingkang sampun paduka tebus saking luwenging pejah. Kepareng kawula nyaosaken pandonga syukur lan syafaat. Kawula nyadong berkah lan kegiatan dumateng para tiyang sepuh kawula. Para adi yuswa ingkang sampun paduka paringi yuswa ingkang panjang. Mirunganipun Ibu Kusnandiah Bejo Prawata, Ibu Sri Hartati, Ibu Sri Kasila, Ibu Sunarsi, Ibu Sukarti, Ibu Syekh Murwani Rahayu, Ibu Puji Astuti, Bapak Sudono, Bapak Esparmun, lan sedaya ati yuswa ing pasamuan GKJ Ebenezer. Mugi paduka karsa paring kegiatan lan pangreksa kapitadosanipun. Sanadyan sampun sepuh, nanging mugi gesangipun saged dados tulodo tumrap anak putu lan sesami. Mekaten ugi sederek-sederek kawula ingkang nembe nandhang gerah lan wonten ing salebeting pemulihan. Kawula suwunaken kegiatan lan kasarasan sayekti. Mirunganipun sederek Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi Iska, Bapak Sabto Raharjo, anak kawula Natania Widan lan Elizabeth Adi Nugroho, Bapak Yos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amirah, Ibu Diana Krisnandari, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, Bapak Widilegsono, Bapak Widananto, Ibu Deborah Susilowati, mekaten ugi Ibu Ruswadi, Ibu Deliana S. Tubing, Bapak Aceh Mujiono, Bapak Suseno Widyonarko, Ibu Menuk Sumariah, Bapak R. Sutopo, Bapak Priyo Sanyoto, lan sederek Yosua Yanuarto. Mekaten ugi para sederek warga pasamuan inggih menika sederek Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Ibu Endah Hayuni Wulandari. Kawula saestu nyuwun kamiran paduka Duh Gusti supados para kagungan paduka menika paduka paringi panglipuran kegiatan saha kasarasan. Roh suci mugi maringi manah ingkang tentrem lan padhang sarta kasagetaken ngucap syukur ing karingkehanipun. Dumugi wancinipun paduka maringi kasarasan sawetahipun. Mekaten ugi para sanak kadang ingkang sami ngamping-ngampingi sarta ngrawat, mugi paduka paringi kesabaran lan kegiatan anggenipun sami lelados. Duh Pangeran Allah Maha Asih, kawula ugi tanpa kendhat sami nyengkuyung lan ndedonga dumateng para sederek kawula ingkang sami nandhang perkawis ingkang awrat lan saestu mbetahaken pitulungan paduka.
Inggih menika para sedherek kawula ingkang sampun rampung sekolahipun lan sami pados padamelan lan usaha mandiri. Para sedherek nem-neman ingkang betahaken sisian gesang. Keluarga-keluarga muda ingkang ngantu-antu kaparingan momongan. Mekaten ugi sawetawis brayat ingkang nembe kajiret masalah ekonomi, relasi ingkang kirang harmonis, sarta kecalan semangat lan pangajeng-ajeng. Duh Gusti, kawula saestu nyuwun kamirahan lan berkah paduka. Mugi paduka maringi margi ingkang padhang lan sedaya kabetahan kawula menika paduka jurungi kanthi welas. Paduka karsa mbikak berkah-berkah kasuwargan lan paduka nyagetaken sami ngudari permasalahan ingkang boten gampil. Sinaosa awrat anggenipun ngadepi sedaya prakawis menika Duh Gusti. Mugi para sedherek kawula menika boten badhe nilar paduka, ananging malah saya raket lan pitados ing pangreksa paduka. Lan ing wancinipun paduka badhe njurungi panyuwunipun kanthi sih piwelas paduka. Duh Pangeran tuing berkah lan kasainan. Nalika pandemi Covid-19 taksih dereng ical, kawula saestu nyuwun pitulungan. Mugi kawula tinebahaken saking virus ingkang saestu bebayani tumrap gesang kawula. Nyuwun pangayoman dumateng brayat, pasamuan, miwah sawetahing masyarakat Indonesia. Kawula mugi kasagetaken nindakaken sak sae-saenipun protokol kesehatan lan jagi kebugaran jasmani lan rohani kawula. Mirunganipun kagem para dokter, perawat lan tenaga medis, paduka karsa paring pangayoman lan tinebahaken saking sesakit lan virus Covid-19. Palatosanipun paduka berkahi njalari kasainan dumateng masyarakat sawetahipun. Nyuwun pitulungan paduka Duh Gusti tumuju dumateng pamarentah lan para pangagenging nagri ingkang kajiban nindakaken pakaryan ngayomi masyarakat. Mugi sami saged nindakaken ayahanipun kanthi setya lan kebak tanggung jawab. Pirunganipun Bapak Presiden lan sawetahing jajaran pamarentah, mugi kaparingan kawicaksanan, kejujuran lan kasagetaken makarya tumrap kesejahteraan sawetahing masyarakat Indonesia. Ing babagan perekonomian, kesehatan, pendidikan, keamanan, lapangan kerja lan sawetahing gesanging masyarakat, sedaya mugi saged kalampahan kanthi sae. Kawula inggih nyuwun pitulungan paduka Duh Gusti dumateng sawetahing pasamuan anggenipun sami lelados ing satengahing masyarakat. Mugi paduka nuntun lan kawula sami kasagetaken nyunaraken sih katresnan lan martosaken kabar kawilujengan dumateng sedaya tiyang mirunganipun ing wekdal pandemik menika. Duh Gusti, ing mangsa rendeng ingkang sampun kawula raosaken, mugi paduka paring pangayoman dumateng brayat kawula, pasamuan paduka lan masyarakat Indonesia tinebahaken saking sedaya sesakit lan saking bebaya bena lan karisakan. Pungkasanipun Duh Allah, ing minggu-minggu Advent ingkang sampun kawiwitan, mugi paduka nyagetaken kawula sami nyawisaken manah mapak rawuhipun Gusti kanthi kabingahan lan pangajeng-ajeng. Gusti Yesus ingkang badhe rawuh miyos ing manah kawula, paring katentreman lan nuntun lampahing gesang kawula. Sanadyan kawula badhe ngadepi perkawis ingkang awrat, ananging kawula pitados Gusti badhe paring pangluaran lan tentrem rahayu ing gesang kawula. Matur nuwun Duh Gusti, nyuwun pangapunten tumrap sedaya dosa lan panderak kawula. Lan kawula nyuwun mugi Roh Suci mbikak manah kawula supados kawula sansaya pitados ing pangreksanipun Gusti Yesus Kristus. Sedaya pasambat lan panyuwun kawula landhesaken ing asmanipun Gusti Yesus juru wilujeng kawula ingkang sejati, ingkang sampun memulang kawula ndedonga sesarengan. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga.
Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sacekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami-laminipun. Amin. Pasamuan kekasih Gusti, sumangga kita sami nelakaken raos panuwun syukur kita awit saking kamiranipun Gusti dumateng gesang kita ing paditenan. Kita nyaosaken pisungsung kita minangka raos panuwun syukur. Pisungsung kacaosaken lumantar rekening Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA ingkang nomor rekeningipun kados kaserat wonten pawartos pasamuan lan wonten ing layar menika. Pisungsung ugi saged aturaken lumantar majelis ingkang wonten ing wilayah-wilayah utawi saged ugi sesambetan kalian kepala kantor gereja. Pisungsung arupi pisungsung minggu, pisungsung wulanan, lan pisungsung mirunggan. Anggen kita saos pisungsung kalandhasaken saking kitab Rom 12 ayat 1 ingkang mekaten. Kang iku para sedulur, marga saka sih kamirahane Gusti Allah, aku pitutur marang kowe, padha nyaosna badanmu minangka kurban kang urip lan suci, sarta kang dadi keparengi Gusti Allah, yaiku pangibadahmu kang sejati. Kita badhe ngrepekaken kidung pasamuan Jawi nomor 1 padha setunggal lan kalih. Gusti kawula ngaturaken bondo nyawa. Gusti kawula ngaturkan badan nyawa kawula, sumangga paduka akan kawula kagungan ta bingang
pasamuan sumangga kita sami ndedonga nyaosaken pisungsung ingkang sampun kita kempalaken. Duh Gusti Allah, tu ing berkah, kawula sowan nyaosaken pisungsung syukur awit saking sih kadarman paduka paring berkah ing sapituruting gesang kawula. Pisungsung kawula menika paduka dadosaken piranti tumrap sumebraring sabda paduka lan pekabaran Injil. Paduka mugi karsa nyagetaken kawula sami misungsungaken sawetahing gesang kawula minangka kamulyaning asma paduka. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus kawula sami nyaosaken pisungsung menika. Amin. Pasamuan kinasih kita badhe mungkasi pangibadah kita ing wanci punika. Pasamuan kula aturi jumeneng. Kanthi kebak ing pangajeng-ajeng sumangga kita sami nglajengaken pangibadah kita ing gesang padintenan kita. Sumangga kita sami nindakaken menapa ingkang kita dongaaken lan ndongaaken menapa ingkang kita tindakaken. Sanadyan dinten ing ajeng kita mboten kita mangertosi sawetahipun, nanging saestu kita pitados bilih Gusti tansah nunggil ing sauruting gesang kita. Pasamuan sumangga panjenengan ngeneraken manah panjenengan dumateng Gusti lan mirsanono jagat. Dadosa seksinipun Sang Kristus. Pinujiya Gusti. Samangke panjenengan sami nampeni berkahipun Gusti. Pangeran Yewah paring berkah dumateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yewah nyunaraken cahyaning wedananipun dumateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Pangeran Yewah nungkulaken wedananipun dumateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin. Gusti nutut tamtu
Pasamuan kinasih kita badhe mungkasi pangibadah kita ing wanci menika lan nglajengaken pangibadah ing gesang padintenan kita. Gusti nuntun lampah kita. Amin.